Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya buat kalian semua. Kali ini aku bakal nge-review peralatan gunung aku yang biasanya aku bawa kalau naik gunung. Apa aja? Ikutin terus ya reviewnya. Sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar aku semangat bikin video menarik buat kalian. Jangan lupa juga ya di like untuk setiap videonya. Selamat menonton. Yang pertama, aku selalu bawa track pull ya. Ini jadi tongkat yang kita bisa panjangin sisi bawahnya. Nah ini dia agak keras ya karena aku jarang pakai. Dia gitu bisa panjang. Jadi selain gunanya untuk pijakan kita ketika kita nanjak atau tanahnya licin, kita bisa pakai ini. Dan ini juga biasanya dipakai kalau misalnya kita diriin tenda dan kurang nih kayak penyangganya, bisa pakai track pull ini. Peralatan yang satu ini sangat penting banget untuk kita bawa kalau kita naik gunung, yaitu sleeping bag. Nah, ini biasanya disingkat SB ya, atau sleeping bag. Jadi kayak kantong tidur yang bikin tidur kita nyaman saat kita naik gunung. Jadi untuk pemilihannya kalian bener-bener harus fokus ya. Jadi sleeping bag seperti apa sih yang bikin kita tidurnya nyaman, dan itu nggak boleh sampai ketinggalan kalau kalian naik gunung. Nah aku beli yang dia tuh dari Blue Angsa dan dia tuh tipis banget ya dan enteng, jadi nggak makan tempat dan nggak terlalu berat, dan untuk tidurnya pun nyaman sih aku pakai Blue Angsa ini gitu. Dan dalam cuaca dingin itu juga nggak terlalu dingin, jadi awalnya memang kelihatan agak dingin waktu pas dijabarin gitu sleeping bagnya, cuma pas kita udah masuk ke dalam kantongnya terus kita tidur itu nggak terlalu dingin, dan aku recommended ini sih. Selanjutnya aku selalu bawa matras, jadi dia itu alas di bawah sleeping bag aku. Jadi biasanya kalau kita diriin tenda itu kan ada alas tendanya sendiri, nah terus tambahin matras ini. Nah aku biasanya pakai matras yang ini, mereknya itu Daulagiri, lebarnya itu 100 x 200 cm dan bahannya tuh kayak dari aluminium foil gitu ini, dan ini cukup hangat ya teman-teman. Terus gampang juga dibersihinnya, kalau misalnya ketumpahan kopi atau minuman itu tinggal dilap aja gitu pakai kanebo. Jadi aku pakai ini untuk matrasnya. Jangan lupa kalian juga harus bawa sarung tangan ya, apalagi kalau kita mau nanjak gunung di atas 2000 atau 3000 mdpl, itu dingin banget di atasnya. Terus kalau mau tidur juga pakai ini biar lebih hangat ya. Jadi dia itu waterproof dan warnanya itu ngejreng banget sih, cuma aku suka. Jadi kalau di foto itu juga kelihatan bagus. Nah dalamnya ini juga hangat banget ya bahannya. Jadi ini keluaran dari Patagonia ya. Ini ada 2 sarung tangan wajib, mau yang tipis atau yang tebal silahkan disesuaikan sama gunung mana yang kalian tuju. Teman-teman, buat pakaian bersih kita mau pakaian kotor itu kita bisa pakai kantong seperti ini ya. Ini aku beli yang mereknya Osprey dan dia tuh ada literannya, ini 6 liter, terus ini 12 liter, jadi kayak lebih gede gitu dan lebih panjang. Biasanya kalau yang 12 ini aku buat taruh baju-baju aku ya di sini, karena kan biar nggak kecampur sama barang-barang lain ketika kita masukin ke dalam tas gitu. Dan ini juga waterproof, jadi kalau misalnya hujan itu nggak akan rembes ke dalam sih gitu. Terus bagus banget, jadi di sininya itu bukan resetting atau apa, jadi kayak magnet gitu. Terus kita bisa lipet gini, terus kita cekrekin kayak gini, nah bisa ke bawah gitu. Kalau yang kecil biasanya aku buat taruh gadget sih. Untuk alat makan kalian bisa bawa aja ini ya, garpu, sendok sama pisau. Itu aku ada 2 sih sebenarnya. Ada yang versi kayak gini nih. Nah jadi dia ada 3 pasang ini, dan ini tinggal diginiin. Jadi ada garpu, pisau, sama sendok ya. Nah ini. Mau yang versi kayak gini atau versi yang satu lagi ya. Nah ini tuh yang lebih simple sih, jadi satu gitu. Bisa dibuka-buka. Ini kayaknya lebih lengkap. Sama aja sih.
Ada sendok, garpu, sama pisau. Nah, kalian tinggal pilih suka yang mana. Kita bisa bawa gaiter. Gaiter itu sebenarnya nggak wajib ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman nggak pengen kayak celananya kotor, atau misalnya pas nanjak itu summitnya memang banyak pasirnya, itu bisa pakai gaiter. Nah, ini tuh biasanya kita pasang di kaki. Oke, ini gaiternya kita bisa pasang di sini. Jadi bisa sampai sini ya. Nanti bentuknya kayak gini, terus ini ditaruh di bawah sepatu kita. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi biar sepatu sama celana kita tuh nggak terlalu kotor gitu. Jadi ngelindungin kita juga dari pasir. Untuk sepatu, kalian bisa pilih sepatu yang nyaman dipakai dan pastikan itu adalah sepatu trekking ya. Nah, aku biasanya pakai ini sepatunya. Mereknya dia high-tech. Kalian bisa lihat di sini. Jadi dia itu agak tinggi ya di sini. Dan ini tuh nyaman banget, dan pastikan kalau bisa tali juga. Terus kalau kalian pakai sepatu kayak gini, pastikan juga untuk kaos kakinya itu lebih tinggi daripada si sepatunya. Untuk teman-teman, buat pilih tas yang cocok buat naik gunung, itu sesuaikan sama postur tubuh kalian. Nah, kalau kayak postur tubuh aku itu cocoknya ukuran yang M, jadi nggak terlalu besar ya. Jadi biar ketika nanjak itu juga bebannya nggak terlalu berat. Nah, aku biasanya pakai yang Fjällräven ini. Kenapa? Karena pertama aku suka sama warna biru. Terus dia bahannya juga G1000 itu kayak nggak kena debu, kena panas, sama kena hujan itu nggak luntur, terus juga anti air juga gitu. Dan aku suka banget ini bagian belakangnya itu juga nyaman di punggung, dan dia juga udah ada cover rainnya juga di sini, warnanya biru juga. Terus apalagi ya? Overall aku suka sama tas ini, jadi biasanya aku suka bawa ini. Cuma di luar sana banyak banget merek-merek lain yang bisa kalian cobain dan bisa disesuaikan sama kantong kalian. Selanjutnya aku selalu bawa headlamp ini. Jadi biasanya kita taruh di kepala ya, atau misalnya bisa ditaruh di atas tenda, di dalam tenda di atas buat lampu pencahayaan. Nah, ini biasanya aku pakai kalau mau summit, karena summit itu kadang kan tengah malam kayak jam 1, jam 2 gitu, karena kita mau ngejar sunrise. Jadi aku pakai ini. Ini punyanya Energizer ya, lumayan bagus juga. Jadi dia itu lampunya ada lampu merah, terus lampu putih gitu, ada yang terang banget sama enggak, jadi bisa kita setting gitu. Nah, ini wajib juga sih, karena kalau misalnya kita pendakiannya itu memakan waktu lebih dari 5 jam gitu, dan memang kita pas di tengah-tengah pendakian itu malam, ini juga sangat membantu perjalanan kita, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, itu tadi ya peralatan gunung yang biasanya aku bawa. Jadi peralatan pribadi yang bisa kalian siapin ketika kalian nanti naik gunung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut atau mau kasih saran juga bisa loh tulis di kolom komentar di bawah ini.